Tesis itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah yang rumit, diselesaikan biar orang tenang. Itu namanya tesis. Tapi kalau masalah dibuat untuk membuat gaduh, bukan tesis. Wong tesis mau menenangkan masalah, enggak bingung. Sahabat channel Tuan Guru, jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Tesis itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah yang rumit, diselesaikan biar orang tenang. Itu namanya tesis. Tapi kalau masalah dibuat untuk membuat gaduh, bukan tesis. Wong tesis mau menenangkan masalah, enggak bingung. Saya mau berpesan kepada saudara-saudara, ya. Ini pesan saya sama teman-teman majelis. Melebihkan penghormatan lebih bagus dibanding melebihkan mencaci, begitu. Paham nggak? Ini kita pakai cara awam buat antum pada jamaah majelis, biar melek kita. Itu ada saudara kita, bangsa Indonesia juga, begitu, dari Banten, Ki Imad, mengata nasabah Alawi itu putus, begitu Ki Imad. Sementara Syekh Nawawi Banten enggak. Syekh Nawawi ngaji sama gurunya, banyak gurunya. Di antara gurunya Syekh Nawawi, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Dahlan punya guru Ba'alawi, namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang punya kitab Safinatus Salat di Sarahi Sulamul Munajat. Tuh ngaji. Ambil Fathul Muin, gurunya Ibnu Hajar. Itu semuanya mengisbat Ba'alawi, keturunan Nabi. Ini kita bingung dah, yang ini bilang putus, yang ini bilang nyambung, gua kagak ngerti. Baik, ini buat antum pada cara kita orang awam. Coba kita berpikir jernih, wis balikin aja di akhirat. Nih saya nasihatin cara awam. Saudara kalau ngomong tesis, antitesis, puyeng saudaranya. Wis pakai akhirat aja, pakai akhirat. Andai, namanya disebut lau imtinaiyah. Andai kata Allah, yang benar tuh Ki Imad, andai lau imtinaiyah, begitu. Andai dia yang benar, putus begitu, maka saudara hormat, panggil Habib, panggil Syekh, enggak disalahin sama Allah. Saudara hormat sama saudara muslim aja disuruh, sama orang kafir kita suruh sayang, apalagi saudara sesama beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara. Saudara tidak disalahkan oleh Allah. Andai yang benar tuh Ki Imad, andai pakai lau imtinaiyah, andai hormat saudara, enggak salah saudara. Tapi andai yang benar Syekh Nawawi Al-Bantani, Yai Hasim As'ari, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan banyak ulama, Imam Sakhawi, ulama-ulama banyak yang benar mereka, maka saudara cukup muka saudara mau ditaruh di mana di hadapan Rasulullah di akhirat nanti, cucunya saudara caci maki, saudara bilang bukan, bahaya, bagaimana mau mencari syafaat. Udah saudara mau cara awam, andai kata Allah itu cucu Nabi, saudara hormat benar. Andai
bukan yang benar dia, saudara nggak disalahin nama Rasulullah, nggak disalahin sama Allah, saudara hormat. Jangan mencaci, ini zaman akhir. Apatah lagi ulama-ulama semua pada nulis, Syekh Yusuf An-Nabhani dan banyak begitu. Ini cara orang awam. Saudara ndak usah kalau ditanya tesisnya mana, saudara nggak usah ngomong tesis gua mah di akhirat aja nanti. Anda yang benar sampean, gua nggak bakal disalahin nama Allah. Tapi Anda yang benar kami dan kaum muslimin di dunia, maka Anda cukup apa pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah. Udah gitu aja pesan saya bagi antum pada khususnya jamaah majelis kami, biar jangan rusak begitu. Kita ndak boleh ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahli bait itu laksana bintang dan dia penyelamat di muka bumi. Jangan. Saudara nggak bakalan baca kitab-kitab ulama, mau baca kitab apa? Orang Islam datangnya di Arab, ujungnya bakal saudara membenci Islam ujungnya. Sekarang aja udah sesama muslim saling gontok-gontokan dan ini kita nggak demen. Saudara jangan kita jaga mulut yang baik. Sama Ustadz Imad juga, dia kiai, bab ini dia keliru dia. Begitu, bab ini kita jangan berkata buruk, jangan. Kita orang majelis harus jaga mulut kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan benar iman seseorang sebelum ngedandani hatinya supaya lempeng. Hati nggak bakalan bisa lempeng kalau lidahnya tidak lempeng. Maka lidah kita jangan mencaci, jangan. Ini kerugian buat kita. Kurang lebih pesan saya itu kepada antum jamaah majelis, khusus jamaah majelis. Terserah orang lain begitu, supaya antum tidak rusak ta'zim amadul bait. Cinta amadul bait itu tanpa syarat, dan ini penting saudara, penting. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi nulisin tuh hadis di dalam kitab apa itu Nasilibat. Sayati ala nasi zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi baliyat. Nanti akan datang satu zaman pada manusia ini, kata Nabi, di mana orang pada lari dari kiai, lari dari ulama. Ama ulama pengennya ngomel-ngomel, nyaci maki, gimana mau dengar nasihatnya? Ama ulama aja udah berkata sembarangan, nasabnya lah yang diomong, gitu. Dari zaman begitu. Nanti kalau terjadi musibahnya tiga musibah yang bakal menimpa kalau kita udah jauh dari ulama. Ini bahaya. 3. Pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha. Dari zaman kibenen dagang mulu, tapi nggak lihat untungnya. Dagang mulu, nggak ada berkahnya. Begitu. 2. Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah bakal angkat pemimpin yang nggak sayang sama masyarakatnya, nggak mau mikirin. Begitu, nggak mikirin. Dan itu merupakan kerugian kalau sampai kita ngalamin kayak begitu. Rugi sudah. 3 ini yang paling parah. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagi kita orang awam, saya mau nasihati sama orang awam, amantum-antum pada kita kelasnya awam.
Bila ada orang berpendapat begini, yang atunya begitu, bagaimana kita? Harus mengambil dan bersikap. Ini yang paling penting buat kita. Saya tidak menasihati orang lain. Saya menasihati diri dan jamaah majelis saya aja. Biar rapih dalam hidup kaum muslimin yang awam. Contoh begini saudara, contoh ya, saya ini istitrad sebetulnya dari materi kita, tapi nggak apa-apa. Ada pendapat begini contoh, selama nama bini wudhu nggak batal, umpama. Ada yang bilang begitu, dan ada yang bilang kayak kitab-kitab Fathul Muin, selama nama bini punya wudhu, wudhunya batal. Berarti ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak batal. Ini bagaimana cara kita bersikap? Kita tuh hidup biar preventif, biar cakep. Kalau kita puyang-puyang kita jadi orang awam, balikin di akhirat. Nih cara kita orang awam nih. Kita nggak pakai dalil-dalil, puyang kalau pakai dalil. Begitu. Masalahnya boro Arab gundul, Arab gondrong kita masih susah. Bener enggak? Bener enggak? Kita dalil tuh balikin di akhirat. Di akhirat. Balikin. Artinya semuanya bakal kembali kepada Allah dan diminta pertanggungjawaban nama Allah di akhirat. Andai yang benar bahwa selama nama bini nggak batal wudhu, yang benar itu. Lalu kita habis selama nama bini wudhu, kira-kira diomelin nggak sama Allah? Diomelin nggak? Hah? Kira-kira diomelin nggak? Kenapa nggak? Bagus, masih punya wudhu, wudhu lagi. Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep, masih punya wudhu, wudhu lagi. Bagus nggak? Bagus. Begitu. Tuh, madhab Syafi'i itu kayak begitu berpendapatnya. Tapi andai kata Allah selaman ama bini yang benar seperti madhab Syafi'i, batal. Lah cukup buat masuk neraka dengan selama nama bini langsung sholat. Lah kan sholatnya kagak jadi. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Begitu. Kan jadi selama nama bini itu lebih cakep dengan kita kata batal dibanding enggak batal. Lebih hati-hati. Mau bagaimanapun kagak salah. Kata Allah kagak batal, enggak salah. Wong masih punya wudhu, wudhu lagi, salah enggak? Lah kagak, bagus. Tapi kandai kata Allah selama nama bini batal, kita benar, kan bagus semuanya. Bagus. Seperti ada orang pakai pici haji, contoh teman kita panggil bang, kita nggak mau karena pakai pici haji, kita husnudon panggil Pak Haji. Andai dia belum haji, kita panggil Pak Haji, enggak salah. Salah enggak? Enggak, doa bagus. Bener enggak? Apalagi andai bener, udah bagus. Tapi kalau kita bang, takut dia ngomel doang. Kata dia, gua haji nungguin 15 tahun, mahal lagi. Begitu. Lo panggil bang-bang aja gitu. Emang gua bang-bang namanya begitu. Alhamdulillah kita telah mendengarkan petuah dari beliau. Semoga menjadi tambahan ilmu, menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barakah, rezeki yang berlimpah,
rizki yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.